Baiklah, sahabat energi terbarukan, khusus pembangkit listrik tenaga surya komunal atau terpusat 30 kWp yang berada di Desa Pesanguan, Lampung. Saya laporkan hasil terakhir. Rencananya kami besok pagi sudah pulang. Jadi hari ini adalah evaluasi terakhir. Jika malam nanti listrik bertahan sampai pagi, otomatis kami sudah bisa meninggalkan Desa Pesanguan Lampung ini. Baiklah, untuk laporan progres setelah ekualisasi dan stabilisasi baterai sebanyak 288 Ah, yang ini tinggal 5 bank. Yang 1 bank sudah tidak bisa dipakai lagi karena rusak. Waktu kami di sini sudah menemukan baterainya sudah rusak. Jadi tinggal 5 bank saja lagi yang bisa dimanfaatkan, dimaksimalkan dan kembali menyerap energi seperti sebelum mengalami kerusakan. Nah, untuk logsheet laporan kami tiap hari, pada tanggal 7 kemarin itu lampu hidup sampai pagi, lalu hari cerah. Terakhir kami melakukan stabilisasi saja. Kemudian pada tanggal 8 situasi mendung. Sudah 2 hari 2 malam lampu dihidupkan, tidak ada dimatikan 24 jam selama 2 hari. Lalu hari ini sampai besok pagi adalah hari ketiga lampu hidup 24 jam. Jadi 3 kali 24 jam. Jika besok pagi masih bertahan, maka PLTS ini sudah seperti sedia kala. Pada hari ini kita mendapatkan KWH itu hanya 49. Jadi dari awal waktu rusak itu nilainya hanya 20-25. Ini kami baru datang, tidak tahu datanya, tidak terekod dengan baik. Lalu pada tanggal 5 itu sudah masuk ekualisasi pada hari kedua dan mulai stabilisasi baterai, didapatkan KWH 47,5. Ini tidak ada sama sekali pada hari itu karena kami melakukan rombakan DC coupling. DC coupling yang kami rombak ini makan waktu 1 hari. Akhirnya kami pisahkan antara positif dan negatif busbarnya. Busbar ada di bagian belakang. Lalu untuk hari ini situasi seharian mendung. Kalaupun bercahaya, itu cahaya dari sudah terhalang oleh awan yang banyak, jadi berawan dan mendung. Untuk hari ini situasi lampu masih aktif sampai hari ini, masih hidup di panel dan dibebani ke warga juga, dan KWH juga sudah dinaikkan seperti biasanya, sudah dinaikkan kembali. Pada hari ini sore pukul 5.30 matahari sudah mulai menyingsing. Yang kami lakukan hari ini hanya mengencangkan sambungan-sambungan di DC coupling. Untuk stabilisasi tidak diperlukan karena kami ukur daya serap baterai terlihat dengan arus tinggi sampai 80 ampere, rata-rata 40 ampere, menjelang dia penuh 20 ampere. Jadi itu ciri-ciri baterai sudah oke menyerap energi matahari. Nah, untuk selanjutnya nanti operator akan melaporkan ke kami progresnya.
Namun tugas kami adalah membuktikan bahwa pada hari ketiga ini hari pertama, ini hari kedua. Pada hari ketiga ini jika sampai pagi berarti komitmen kami akan pulang setelah 3 hari berturut-turut PLTS ini tidak dimatikan dan beban warga dinaikkan seperti biasa. Nah, untuk sebagai proteksi, sekiranya baterai tidak sampai pagi, kami memanggil patokan. Patokannya adalah dengan memasang alat low voltage disconnection yang kami buat sendiri, pasang sendiri pada tegangan batas. Tegangannya adalah 48,1. Kita lihat pada tegangan 48,1 tersentuh, maka kontaktor untuk beban warga akan mati sendiri. Jadi kontaktor ini akan mati, namun di shelter tetap aktif. Biasanya kalau beban warga dimatikan, tegangan baterai naik lagi. Lalu kapan dia hidup akan terlihat itu 4 volt di atas 48. 4 volt di atas 48 itu sekitar 52 volt. Kami lihat itu matahari sudah pukul 8 pagi. Jadi tegangan sudah 52 volt kami lihat tadi pagi, maka settingannya jadi plus 4 untuk low voltage, proteksi low voltage dari baterai. Nah, ini kita lihat pada hari ini sistem SCC sebagai laporan terakhir. Ini sudah matahari sudah mau terbenam, masih mampu menyerap energi 300 watt di 10 SCC ini. Ini sistem ya. Lalu ada di sistem keseluruhan mendapatkan 49,6 kWh. Jadi makanya kami tulis di sini 49. Jadi ini 49 kWh dengan ketersediaan baterai pada hari sebelumnya. Apakah pada malam ini bisa bertahan sampai pagi dengan cuaca mendung? Nah, kenapa? Karena target kami di sini kemarin itu adalah di atas 70 kWh satu hari. Namun situasinya mendung, itu sebenarnya sudah benar ini, sekitar 49 kWh. Jadi ada sekitar targetnya nggak tercapai sekitar 40-30%. Nah, untuk SCC sudah kami cek aktif semua, sambung-sambungan kami kencangkan. Proteksi dari baterai juga sudah kami pasang dengan baik. Sudah terhubung dengan pengukuran untuk low voltage disconnect ini adalah pertama kami sambungkan di terminal baterai inverter. Namun di saat beban tinggi, beban puncak, perbedaan tegangan antara terminal inverter dengan baterai itu mencapai 2,5. Sementara tanpa beban puncak itu 1,4. Jadi terlalu jauh. Akhirnya kami ambil suatu keputusan pengukuran baterai di sini adalah di SCC. Jadi ini kabelnya. Untuk pengukuran berapa tegangan baterai kami ambil dari terminal input atau output SCC. Nah, kenapa demikian? Karena tegangan akan ngedrop di saat ada beban di situ. Tapi kalau seandainya di SCC
tegangan tidak akan ngedrop karena pada malam hari mereka tidak ada beban ataupun tidak ada proses pengecasan. Jadi sama saja kita mengambil terminal di DC kopling. Jadi tegangannya lebih mendekati tegangan baterai. Walaupun sebenarnya ada perbedaan tegangan di DC kopling dengan terminal baterai, itu biasanya di kisaran 0,2-0,3 volt saja. Dan tegangannya akan naik jika beban pemakaian warga terlalu besar. Demikian sebagai laporan kami akan koordinasi dan memberikan suatu pendampingan setelah kami berangkat dari Lampung. Demikian sahabat-sahabat semua, semoga listrik kembali dapat dinikmati oleh warga setempat dan aset negara dapat diselamatkan tanpa pembiaran atau pembaziran. Nah, inilah hasil. Mudah-mudahan ke depan target kita minimal 1 tahun atau 2 tahun itu baterai tidak ada masalah. Mudah-mudahan saja, karena di desa-desa lain yang pertama kami kerjakan itu 8 bulan yang lalu sampai sekarang belum ada laporan bahwa baterainya ngedrop lagi. Itu tidak ada. Nah, ini sebenarnya terus terang baterai-baterai ini rusak kemungkinan separuhnya akibat menyisip-nyisip baterai pada posisi yang tidak tepat. Dan itu ada penjelasan saya di video sebelum ini. Namun sebenarnya sebelumnya memang sudah mulai ada yang rusak, itu pasti. Tapi biasanya itu memang satu blok saja yang tidak bisa diselamatkan. Nah, apakah ini bisa berlanjut? Insya Allah bisa, karena baterai berada dalam kemampuan yang sama. Di saat dia habis bersama, penuh bersama. Jadi memang kalau baterai baru ya jelas sama AH-nya. Demikian sahabat EBTS Indonesia. Jika ada pertanyaan spesifik persoalan baterai yang selama ini tidak ada solusi dari pemerintah, silakan menghubungi saya. Mudah-mudahan kita mencari jalan keluarnya. Memang untuk baterai ini memang berat sekali untuk dianggarkan di dana desa, karena harganya cukup mahal dan biaya transportasinya juga mahal. Ini baterai ini satu unit itu mencapai 74 kg. Jadi nggak bisa diangkat dengan oleh satu orang. Dia harus mobilisasinya kalau beban 74 kg ini itu bisa dengan 2 orang kalau diangkat. Nah, biasanya kalau di desa itu ya maklumlah jalannya, ya kan, transportasinya tidak standar kota. Demikian sahabat EBTS Indonesia, mudah-mudahan apa yang kami lakukan ini ada manfaatnya, dan operator juga kami bimbing, ada pola pendampingan juga. Mudah-mudahan silaturahim kita akan berlanjut, dan ke depan ini menjadi pantauan saya. Apapun persoalan yang ada di sini, selagi saya mampu untuk berkomunikasi dengan operator untuk menjalankan sistem ini, akan kita bantu. Demikian sahabat semua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.